orang tua jengkel karena anaknya kok lebih suka di gereja, di Iya. rumah jarang dan apa namanya mungkin ada rasanya hilang gitu Iya. anaknya. Generasi muda itu fokus utamanya harusnya apa sih di dalam Iya. melayani? Banyak orang yang ngeluh, Pak. Orang-orang tua tuh ngeluhnya ke saya juga kan. Kenapa tuh? Anaknya itu pelayanan sih. Tapi Seneng sih di gereja gitu ya. Tapi repotnya kayak kayak petugas IO, tau gak sih? kok bisa? Iya kan, mungkin karena ibadahnya sekarang online gitu ya. Heeh. Dan anak muda mungkin kan seneng yang looknya apalagi punya wawasan kan anak muda. Oh diginiin aja. Oh Iya, iya. gimana ibadahnya bisa lancar. Oh Hmm, gini. hmm, Ya hmm. baik juga sih. Cuman Iya. orang tua yang bilang ke saya tuh sibuknya ngalah-ngalahin IO. Saya jadi inget ya, ada rekan pendeta yang kita ajak ngobrol tuh kan, Iya, iya. gereja tuh sekarang iya banyak yang kayak jadi IO Iya, iya, gitu. iya. Jadi gimana ya supaya ibadahnya bagus, Iya. keren gitu kan ya. Takutnya orang tua itu mikirnya sibuk tapi ternyata pesan Tuhannya nggak nyampe. Kerohaniannya nggak bertumbuh gitu Kerohaniannya kan. nggak bertumbuh. Nah hari ini kita bicara topik yang seru Sobat Ragida. Generasi muda di gereja perlu apa? Sekarang Apakah memang sibuk IO? mm, Kita mau ngobrol sama siapa sih Jo? kita akan bicara bersama Pastor Indra Saputra dari GBI B3, Berkat bagi bangsa. Halo Pastor Indra, shalom. Shalom Pastor Indra. Halo, shalom, Puji Nathan, Tuhan. Yonatan. Saya senang sekali ketemu sama Pastor Indra ya. Iya. Lihat background belakangnya lagi, seru sekali. Tadi pas off air saya udah apresiasi, keren banget. Pastor Indra makasih udah join di Baterai DFM hari ini. Gimana kabarnya Pastor? Baik? Sama-sama. Kabar baik luar biasa. Puji Tuhan. Penyertaan perlindungan Tuhan sampai hari ini. Amin, puji Tuhan. Topik kita hari ini generasi muda di gereja perlu apa? Karena saya juga sering lihat tuh di postingannya Pastor Indra sedang selesai pelayanan bersama anak muda, terus latihan bareng sama anak-anak muda, berarti dan ngerilis lagu kalau nggak salah Pastor Indra ya, kalau nggak salah ya. Iya, betul. Iya, Wow. itu kan luar biasa sekali ya. Tapi ini nih Pastor Indra yang jadi permasalahan dan problem kita yang tadi saya ceritakan itu banyak sekarang kegiatan muda-mudi itu yang ada di gereja ya tentunya ya kayak berubah jadi gimana ya supaya ibadahnya terutama ibadah anak mudanya itu keren. Oh kasih lampu kayaknya di sini nih ya. Oh kasih ini nih ya. Jadi kayak IO. Ya, Ini bukan ya. saya yang sebut ya, ada rekan pendeta lainnya ngomong di radio juga. Nah, gimana pandangan pastor seperti kondisi-kondisi seperti ini? Anak muda yang sibuk sih, pulang pagi, pulang malam, tapi kegiatannya jadi kayak penata panggung, IO. Nah, baik nggak sih hal demikian, Pastor Indra? Oke. Di tempat saya juga kayak gitu. Jadi anak-anak mudanya kita libatkan untuk pelayanan. Di antaranya adalah mengorganisir supaya ibadahnya berjalan dengan baik, apalagi sekarang online ya, jadi perlu diatur, ditata sedemikian rupa. Kan dulu biasanya 2 jam ibadah, sekarang cuma 1 jam lebih lah. Jadi kan perlu ada waktu yang pas, yang nggak boleh molor, karena kalau ibadah online ini kan jangan sampai membosankan. Begitu orang sudah lihat kelamaan udah bisa ditinggal gitu ya. Jadi diatur sedemikian rupa. Nah, untuk itu banyak anak-anak muda yang terlibat, banyak anak-anak muda yang ikut dalam pelayanan ini. Sebenarnya kalau saya melihat tidak ada yang salah tentunya. Tetapi mungkin dengan orang tua perlu dikomunikasikan dengan baik ya, supaya orang tua juga nggak was-was kalau mereka ke gereja, apalagi musim pandemi seperti ini, mereka kumpul dengan orang banyak, nanti takutnya ada penyakitnya menular atau virusnya kena dan lain sebagainya. Nah, ini perlu dikomunikasikan, kemudian benar-benar gereja sendiri menjaga protokolnya dengan ketat dan lain sebagainya. Sehingga anak-anak ini tetap aman, mereka juga bisa melayani. Dan kemudian komunikasi dengan orang tua ini harus terus gitu ya, terus dilakukan sehingga mereka melihat anak-anak ini bukan hanya sekedar ke gereja aktif, tapi kemudian mereka nggak ada sesuatu yang mereka nikmati. Jadi anak-anak ini perlu ada di gereja supaya mereka dididik dan kemudian mereka di rumah itu menjadi berkat buat orang tuanya, buat keluarganya, sehingga mereka yang di rumah itu merasakan, oh anakku ada perubahan, oh anakku yang dulunya mungkin
apalah yang mau negatif, tapi sekarang ketika terlibat di gereja kok sekarang jadi lebih positif. Nah, itu tentu akan membuat orang tua jadi senang. Jadi salah satu tugas gereja memang seperti itu, supaya anak muda ini jangan sampai istilahnya, kalau saya mikir gini, jauh lebih baik mereka ada di gereja daripada mereka di luar gereja. Ya toh? Mereka ada di gereja, masih ada tempat, ada kakak-kakak yang akan membina mereka, mendidik mereka, memberikan mereka kebenaran, sehingga hidup mereka lebih terarah. Daripada mereka di luar gereja udah nggak jelas gitu. Betul. Ya. Temennya siapa yang mempengaruhi, mana arah hidupnya, nggak terdeteksi gitu. Tapi kalau di gereja, ya paling tidak lebih baik, kalau saya boleh bilang. Kenapa saya berani ngomong gitu? Karena ya mungkin saya udah hampir 25 tahun ini melayani anak muda, bahkan sampai sekarang pun, walaupun sekarang udah mulai terbagi ke umum juga, tapi hati saya sampai sekarang kalau saya ditanya, saya lebih nyaman istilahnya untuk melayani bersama anak-anak muda. Seperti itu sih saya pikir. Tapi dulu pernah ada teman saya, Pak, yang lebih banyak di gereja daripada di rumah. Sampai mamanya bilang, kamu nggak bawa tenda aja, kan? Nginep di gereja. Terus anaknya bilang, ngapain bawa tenda, di gereja kan ada gedung. Bawa handuk aja saya. Iya. Berarti itu ya, poinnya mungkin, ya sebenarnya. Iya. Supaya kita ini mungkin itu bisa terjadi orang tua jengkel karena anaknya kok lebih suka di gereja, di rumah jarang, dan mungkin ada rasanya hilang gitu anaknya. Kok sekarang anak saya lebih banyak di gereja gitu ya. Nah, sekali lagi itu perlu komunikasi, dan saya pikir anak-anak juga perlu mereka ngomong sama orang tuanya. Jadi pemimpin di gereja, kakak-kakak rohani ini perlu memberitahu anak-anak ini. Kamu ngomong sama mama, ngomong sama papa, ngomong sama orang tua supaya mereka tahu apa yang kamu kerjakan di sini. Dan sekali lagi kalau mereka mengerjakan sesuatu di gereja, mereka istilahnya dididik, dibina, sehingga mereka ngerti bagaimana menghormati orang tua, bagaimana mengatur masa depan, bagaimana mempersiapkan kehidupan yang lebih baik, berespon dalam masalah, pokoknya dididik perkara-perkara yang benar. Saya pikir ketika mereka kembali ke rumah, mereka akan jadi orang yang jauh lebih baik lagi, maka keluhan orang tua itu akan sirna gitu ya. Benar. Oh, anakku di gereja kok jadi lebih baik ya, jadi lebih nggak uraan, nggak kemudian ini menghormati orang tua, sikapnya baik, itu pasti akan menjadi nilai plus, dan orang tua akan kemudian melepaskan anak-anaknya untuk di gereja itu akan lebih senang gitu. Setuju. Yang penting harus komunikasi ya. Nah, dan kegiatan yang ada di gereja pun kegiatan yang bernilai, maksudnya ada value-nya gitu ya, Pastor Indra ya, bukan cuma sibuk. Lampu yang pas gimana ya, cek YouTube. Oh, lampunya di sini. Tapi ketika misalnya nemuin masalah, bagaimana kakaknya boleh kasih teladan, ini loh kalau nyikapi masalah ya tenang dulu atau seperti apa gitu kan ya. Dari situ kita bisa bawa pulang value-nya dan dipraktekkan di rumah gitu ya. Akhirnya bisa berbuah seperti itu. Baik. Oke. Kembali ke fokus nih, Pastor Indra ya, kembali ke topik kita. Generasi muda itu fokus utamanya harusnya apa sih di dalam melayani? Soalnya banyak yang saya dapati gitu ya, Pastor Indra. Oh, saya mau melayani jadi singer. Ingin menyenangkan hati Tuhan ya? Enggak sih, ya biar keren aja. Enggak, saya perjelas. Biar nambah followers di Instagram. Udah, ya. Kami kenal siapa mereka. Itu kayaknya Nathan itu ya kayaknya. Tidak dong. Saya itu kan di umum tidak ada yang pegang Instagram. Nah itu, fokus utamanya anak-anak muda melayani itu harusnya apa sih? Takutnya nggak siap menghadapi kondisi di zaman ini, di mana sosial media, mereka semuanya followers oriented gitu kan, Ju? Betul. Apa yang dibutuhkan untuk anak muda zaman now? Ya, anak-anak muda ini di gereja mereka harus dididik dengan tentunya sesuai kebenaran firman Tuhan. Ya, mereka harus dididik bagaimana menjangkau jiwa-jiwa, punya hati misi untuk generasi mereka. Terus kemudian yang saya pikir penting adalah gini, anak-anak muda ini harus diajar untuk mereka mengenali panggilan Tuhan dalam hidup mereka dan menggenapi panggilan Tuhan. Ya,
Jadi dua hal ini penting untuk mereka tahu. Misalkan ditanya, kamu kerinduanmu apa? Cita-citamu apa? Oh Kak, saya ingin jadi dokter. Nah, dikasih tahu. Secara umum kita itu punya panggilan. Panggilannya secara umum apa? Jadi berkat, ya, menjangkau jiwa. Ini panggilan secara umum, gitu ya. Nah, kalau kamu panggilannya secara khusus jadi dokter, ya. Jadi kamu harus tahu bahwa kalau aku jadi dokter, aku harus jadi dokter yang mengasihi jiwa-jiwa. Wow. Aku harus jadi dokter yang jadi berkat. Aku harus jadi dokter yang memuliakan nama Tuhan. Jadi mereka antara panggilan secara khusus dan panggilan secara umum itu nyambung. Ya. Kalau mereka ingin jadi insinyur, ya harus jadi insinyur yang itu tadi. Cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, kemudian mengasihi jiwa-jiwa, menjadi berkat dimanapun, ya, menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, ini yang terus diajarkan. Ini yang harus jadi fokus gereja untuk mengajar anak-anak mudanya. Karena mereka ketika ngerti panggilan mereka itu apa, maka mereka akan nggak belak-belok gitu ya. Iya, betul. Orang kalau tahu tujuannya itu nggak akan gampang dibelokkan. Iya. Ya. Tentu kalau ketika mereka tahu bahwa misalkan, oh saya mau ke Malang hari ini gitu ya. Oh saya tahu saya harus lewat jalan tol, saya harus ke sini harus ya. Ketika ada temannya ngajak, ayo ke Gresik yuk. Enggak mau, saya mau ke Malang gitu. Jadi jelas tujuannya. Kalau mereka tahu, kalau mereka kenali panggilannya ini. Nah, demikian juga anak-anak muda ini harus dikasih tahu. Mereka makanya di gereja mereka dididik, kemudian diajak doa sama-sama, ya dibina, kemudian diarahkan, ya. Misalkan mereka punya, kalau mereka belum ngerti, aku belum ngerti panggilanku apa, bisa digali lagi, mungkin bisa lewat kuesioner atau mungkin ditanyai, kamu bakatmu apa, sukamu apa, ya. Dan kemudian mereka diarahkan ke situ. Nah, pelayanan itu menolong mereka untuk kemudian menghadapi hal-hal yang akan terjadi dalam mereka menggenapi panggilan Tuhan. Jadi misalnya gini, di dalam pelayanan mereka dikasih tahu, kamu tujuan melayani itu apa? Melayani adalah salah satunya kamu adalah membalas kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, cinta Tuhan dengan kamu, memberikan hidupmu, memberikan waktumu untuk melayani Tuhan. Tapi kamu mesti jelas fokusmu apa? Fokus umum tadi. Jiwa-jiwa, kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat, ini harus terus diingatkan. Ya. Dan ketika mereka melayani, mereka nanti akan ketemu yang namanya gesekan. Ya. Ketika mereka gesekan sama temannya, mereka harus dikasih tahu. Inilah bagian dari pelayanan dan ini bagian dari kehidupan yang akan mendewasakan kamu. Saya kalau ngomong sama anak-anak muda, mereka harus menguasai 3 hal. Ya. 3 hal penting dalam kehidupan itu adalah relationship, hubungan, kemudian stewardship, mengatur, ya, mengelola, dan kemudian leadership. Ya. Nah, salah satunya stewardship atau mengelola ini adalah mengatur. Mengatur apa? Mengatur masalah. Ada 3 hal di dalam stewardship, yaitu mengatur waktu, yaitu kemudian mengatur keuangan. Yang ketiga ini mengatur masalah. Dan ketika kamu mengatur masalahmu bisa, kamu nanti akan dibawa Tuhan naik lagi. Ya, kamu akan dipakai Tuhan lebih hebat lagi. Orang kedudukannya makin tinggi di dalam sebuah perusahaan, dia sebenarnya dipakai untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah kok. Bukan lagi untuk angkat-angkat barang gitu. Tapi semakin tinggi kedudukan seseorang, ya semakin Tuhan pakai seseorang. Sebenarnya kapasitasnya diperbesar dengan apa? Menyelesaikan masalah, menghadapi masalah, kemudian melihatnya dengan sisi pandang yang lebih luas, dan kemudian bisa menyelesaikan itu dengan baik. Nah, didikan-didikan ini harus ada di gereja, sehingga anak muda ini siap nanti ke depannya. Oh, aku kemarin diajarin kayak gini. Jadi ketika aku ngadepin masalah sama teman, aku reaksinya, responnya harus seperti ini. Ya, itu akan sangat menolong mereka nanti ke depan, bahkan sampai ke rumah tangga pun mereka akan dididik. Oh, kalau aku ribut sama pasangan, aku harus seperti ini, aku harus lakukan ini, aku harus bertindak seperti itu, dan lain sebagainya. Seperti itu. Saya pikir fokus. Ini pesannya bukan hanya untuk Anda para orang muda gitu ya. Ini pesan untuk para gereja juga ya. Tentunya kalau saya sih nangkepnya malah pesan buat orang tua ya. Benar. Jangan sampai kita ini mengekang anak kita untuk berkegiatan di luar rumah, terutama di gereja. Saya ini ngalami Sobat Rida, kami berdua sih ya.
Saya ini cetakan pelayanan dari kecil. Jadi akhirnya ya mengerti gitu loh. Apa yang kita lakukan nggak semuanya ujungnya duit. Itu di pelayanan. Saya belajar di situ tuh. Tapi ada tuh Pak. Hah? Ada kan? Iya nanti kan kita bahas lah ya. Tapi di situ tuh terus gimana bisa ngatasi masalah, lalu bagaimana bisa berorganisasi. Itu di gereja diajarin. Jadi para orang tua ini kesempatan yang baik ketika anak kita pengen kita kenalkan nih bukan hanya pada kebenaran Tuhan, tapi bagaimana dia bisa punya bekal untuk menyikapi masa depannya. Ya di gereja salah satunya. Nanti kalau pas sudah di tempat kerja udah siap gitu ya. Oh ini loh kalau organisasi itu nggak bisa dominan atau nggak bisa egois. Nggak bisa semau sendiri gitu. Iya. Satu pertanyaan lagi, Pastor Indra sebelum kita masuk ke kesimpulan. Kita masih bicara tentang anak muda nih ya Sobat Raida. Generasi anak muda zaman sekarang perlu apa? Butuh apa? Kan yang namanya figur, terutama buat anak muda itu kan nggak kalah penting ya, teladan. Pak Indra ya, Pastor Indra ya. Tapi kan yang kita kenal saat-saat ini, bahkan saya tahu sendiri ada anak muda yang figur yang tertentu yang dipilih gitu loh. Misalnya mohon maaf ya sebelumnya ya, yang good looking, ya kan, semampai tingginya, karismatik, terus mungkin punya hal-hal yang kalau pas dilihat itu amazing gitu ya, entah itu kuasa ilahi lah atau apalah gitu ya, doanya juga mantep lah, pokoknya ciri-cirinya seperti itu. Nah, apakah memang benar anak muda itu butuh yang seperti itu? Ya nggak bisa dipungkiri itu yang terjadi. Gitu ya. Itu yang diinginkan karena gini, saya lihat pengaruh dari media itu seperti itu. Ya sekarang aja kita nggak bisa tutup mata bahwa anak muda itu suka hedonisme gitu ya. Jadi mereka suka yang glamor, suka yang foya-foya, suka yang ya mungkin bawa mobil sport, kemudian ganteng, cantik, ya nggak bisa dipungkiri itu memang yang disukai oleh mereka. Gitu ya. Jadi kalau kita gereja kemudian nggak mau kehilangan generasi muda, ya kita mesti berusaha nyambung dengan mereka. Ya, saya contohnya saya nggak mau kehilangan anak saya. Gitu. Anak saya masih SMA dan ya namanya anak sekarang suka main TikTok lah, suka sosial media yang seperti itu. Nah saya ini kan nggak terlalu ngerti seharusnya sebenarnya gitu ya. Tapi ketika anak saya itu suka itu ya saya mau nggak mau akhirnya ingin tahu apa sih TikTok ini, apa sih Instagram ini, apa sih medsos yang sedang lagi mereka gemari sekarang ini. Ya saya cari tahu dan saya download gitu, saya pakai gitu ya. Kemudian saya juga ngelihat mereka, oh gini gitu ya. Bahkan kemudian ya udah kalau anak saya suka, bahkan ada kadang anak saya ngajak, ayo Pak joget ini Pak. Gitu. Jadi saya pun yang ngikutin aja gitu, walaupun saya ini orang yang paling nggak suka atau nggak bisa joget gitu ya, kaku sekali. Gitu. Tapi saya sedang berusaha untuk membuka hati saya, hidup saya untuk anak saya. Jadi saya pikir gereja harus menangkap hal ini. Gitu ya. Tapi harus kita kasih tahu bahwa sebenarnya itu semua aksesoris. Betul. Jadi kayak pemimpin yang good looking, kemudian ganteng, cantik, apa semuanya ini aksesoris. Yang penting adalah isinya, gitu. Yang esensi, gitu ya. Nah kita harus imbangi itu. Gereja harus bisa mengimbangi itu dalam arti gini, ya kalaupun kita nggak good looking, ya paling nggak kita bisa ngobrol lah, nyambung lah dengan anak-anak muda ini, gitu ya. Kita bisa tahu apa yang mereka butuhkan, tahu apa yang mereka inginkan, dan kemudian kita bisa bangun komunikasi dengan mereka. Saya sampai hari ini masih terus bangun komunikasi dengan anak-anak muda saya, termasuk bahkan sampai anak-anak yang teen, yang remaja. Saya malah beberapa kali itu ketika diundang di ibadah remaja, saya berpikir dalam hati saya, aku ini nyambung, gitu ya. Aku ini apakah masih relate sama mereka, gitu ya. Tapi saya cek dulu gitu, saya tanya ke orang-orang yang mengundang saya masih cocokkah sama mereka, nyambungkah mereka dengan omongan yang saya sampaikan. Mereka bilang nyambung Kak, mereka seneng. Oh ya udah saya terima undangan itu. Nah di remaja saya juga seperti itu. Saya tanya, saya ngomong nyambungkah sama anak-anak ini gitu ya, yang koordinator remajanya. Oh iya Kak nyambung kok. Bahkan saya seringkali juga usul
tema-tema yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi saya pikir ya kita jangan sampai kemudian gini, oh ini harus yang apa adanya aja deh gitu ya. Anak muda sekarang. Nah, nanti kita kehilangan mereka gitu loh. Betul. Jadi kita ini harus mengikuti dalam arti tahu trennya apa, tetapi kemudian kita tetap bawa mereka bahwa tren ini aksesoris. Tapi intinya, isinya firman Tuhan ini jangan sampai hilang. Dan saya percaya firman Tuhan itu selalu relevan di zaman apapun, selalu relevan. Nah, ini yang harus kita tekankan di anak-anak muda ini. Luar biasa. Jadi memang harus ketemu titik keseimbangannya gitu ya, Pastor Indra ya. Jadi gereja bukan saklek gitu ya. Bukan saklek gitu ya, tapi tetap memegang teguh nilainya dengan cara yang mungkin lebih relevan dengan anak muda zaman now. Anak muda zaman now juga nggak boleh terlena sama yang namanya aksesoris tadi gitu ya. Wah, pemimpin yang good looking, yang seperti ini pasti nih jadi teladan saya. Ya nggak juga gitu loh ya. Itu kan cuma aksesoris. Yang penting bagaimana kita jalin relasi, kita belajar banyak, kita meneladani mereka, dan akhirnya kita bisa bawa pulang value-nya. Luar biasa. Seperti itu. Jonathan, saya kalau boleh kasih contoh, saya kasih contoh gini. Kita dulu kalau beli di warung gitu ya, beli teh atau es teh gitu. Ya dibungkus apa? Plastik. Ya bungkus plastik, atau kalau enggak ya kalau minum di tempat ya kasih gelas gitu aja. Tetapi sekarang kita bisa beli es teh atau teh itu dengan bungkus yang lebih menarik. Ada gambarnya, ada kemasannya itu jauh lebih menarik gitu ya. Dan itu nilainya sudah lebih tinggi. Yang di warung itu mungkin 1.000, 1.500 masih dapat. Ini sekarang jadi nilainya 5.000. Tapi kenapa kok orang mau beli? Padahal isinya sama gitu ya. Nah, karena apa? Kemasannya yang berbeda. Kemasannya boleh dibuat beda, tapi isinya tetap. Ya, jadi kemasan kita boleh berbeda, tetapi isinya kebenaran firman Tuhan itu nggak boleh berubah, nggak boleh bergeser sedikit pun. Injil itu harus yang utama di dalam isinya. Seperti itu ya. Dan yang utama itulah yang harus diajarkan untuk anak muda. Betul, ya. Jangan sampai terlena ya. Kesimpulan, Pastor Indra, generasi muda zaman now sekarang di gereja perlu apa? Butuh apa? Anak-anak muda ini apa sih yang mereka perlukan? Mereka itu butuh dikasihi, mereka itu butuh diterima apa adanya. Terus kemudian mereka ini diberi wawasan, ketika mereka punya masalah, mereka diberi wawasan dan diberi kebebasan untuk memilih. Kalaupun mereka salah, nggak apa-apa. Beri ruang untuk sebuah kesalahan mereka. Dan ketika mereka datang kepada kita dengan sebuah kesalahan, peluk mereka dan bilang nggak apa-apa, ayo coba lagi. Terima mereka apa adanya kembali dan kasih kesempatan kembali. Ingat, jangan diintimidasi, jangan dimanipulasi. Ya, ketika mereka ngerasain itu, mereka nggak melihat ketulusan di dalam hati gereja, hati kita, pemimpin-pemimpinnya. Jadi kasih mereka kesempatan, karena mereka ini orang-orang yang kreatif, orang-orang yang punya kemampuan, punya kekuatan. Dan suka mencoba hal-hal yang baru, ada suka tantangan dan lain sebagainya. Ini generasi muda itu seperti itu. Jadi kita mesti kenali mereka dan ajak mereka diskusi, ngobrol tentang apa yang mereka rindukan, apa yang mereka inginkan. Kemudian kita tinggal mengarahkan mereka supaya mereka tidak melenceng, tidak keluar dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saya pikir itu sih kesimpulan yang bisa kita ambil, dan gereja harus jadi rumah buat mereka. Gereja harus jadi rumah buat mereka. Namanya rumah itu ya mereka bisa kembali dengan tenang, dengan senang kapanpun, gitu ya. Bahkan untuk sebuah kesalahan yang mereka perbuat, mereka bisa datang ke kita dan kita buka lebar-lebar tangan kita untuk terima mereka dan peluk mereka. Kalaupun mereka salah, kalaupun mereka sudah lakukan sebuah tindakan yang bodoh menurut kita, tapi kita harus punya hati untuk menerima mereka kembali apa adanya. Baik. Itu saya pikir kesimpulannya. Ini penting buat kita orang tua, buat gereja juga yang tadi Jonathan bilang, buat anak-anak muda juga, gitu ya.
gereja itu bukan tempat yang dimana kita hanya rutinitas yang membosankan, tetapi rumah supaya kita boleh bertumbuh, tempat yang nyaman untuk kita boleh cerita, dan ketika kita berbuat kesalahan ya kita bisa ke gereja, bisa ketemu dengan leader-leader yang bisa nasihatin kita, nguatin kita, dan menghibur kita. Seperti itu ya. Narasumber kami Pastor Indra Saputra ada di Instagram ya Joy ya. Boleh, kalau misalnya Anda mau kenalan silakan, Anda bisa follow ya di @indra_sap13. Ya, Indra SAP13. Di situ Anda bisa langsung follow sama akunnya Pastor Indra ya. Pastor Indra, kita ngucapin makasih banget kalau hari ini kita boleh sharing banyak hal tentang anak muda. Semoga ini boleh didengar sama ya anak muda itu sendiri, orang tua, dan kalau mungkin ada kakak-kakak di gereja boleh, ini ternyata gitu ya. Supaya kita juga boleh punya generasi yang makin luar biasa gitu ya. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.